Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya, dimanapun rekan-rekan berada. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 dipercaya untuk membawakan materi yang berjudul Analisis Alternatif serta Risiko Investasi. Nah, di mana pada pembahasan kali ini saya tidak akan sendiri, karena saya sudah ditemani oleh dua rekan saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi perkenalkan, saya Tri Anggarawati, nomor absen 17, yang sekaligus pada malam hari ini dipercaya juga dari kelompok untuk menjadi moderator. Dan yang kedua ada Gita Putri Kinanti, nomor absen 22, yang bertindak sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Kade Ayu Sinta Dewi, nomor absen 26, sebagai pembicara pertama. Namun sebelum kita lebih jauh ya membahas mengenai materi pada malam hari ini, saya juga ingin berbagi kepada rekan-rekan. Jadi pada malam hari ini ada dua subbab pokok bahasan yang akan kita bahas ya untuk beberapa menit ke depan. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai penilaian suatu usulan investasi. Yang kedua kita akan membahas juga mengenai resiko dalam investasi. Namun sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu kelayakan. Jadi jika kita melihat secara definisi, jadi di sini ada beragam sekali ya definisi dari kelayakan itu sendiri, khususnya kelayakan investasi. Mungkin saya akan memberikan contoh beberapa. Yang pertama itu ada menurut Hong Ren di tahun 2001, dia menyatakan atau beliau menyatakan tentang kelayakan investasi itu merupakan hal yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan penamaan investasi jangka panjang sesuai dengan perencanaan. Namun di samping itu ada juga menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2015 mengenai kelayakan itu sendiri mempunyai arti penelitian yang dilakukan secara mendalam dan untuk menentukan apakah usaha yang akan kita jalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi layak di sini sebenarnya diartikan juga sebagai apakah ini akan memberikan keuntungan, dan ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang menjalankan saja ya, tapi untuk investor juga termasuk, kemudian kepada kreditur, ada pemerintah, dan bahkan masyarakat luas. Jadi di setiap perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan menyangkut operasionalnya pasti akan selalu mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dimana ini sudah dapat disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Maka diperlukan suatu perencanaan yang berlandaskan modal serta anggaran. Jadi investasi pada perusahaan ini mengharapkan kelayakan pada perusahaan akan memperoleh pengembalian dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin itu sedikit intro dari saya sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk subbab yang pertama mengenai ketepatan dalam memahami penilaian suatu usulan investasi akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Sinta. Kepada Ayu Sinta, saya persilahkan. Waktu yang telah diberikan kepada saya, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada mendefinisikan alternatif. Mendefinisikan alternatif merupakan tahap awal yang sangat menentukan pertimbangan keputusan dapat diarahkan ke yang optimal atau tidak. Ada beberapa jenis alternatif, diantaranya yang pertama bersifat independen, yang kedua bersifat mutually eksklusif, kemudian yang ketiga bersifat tergantung atau kontingen. Kemudian yang kedua ada menentukan horizon perencanaan. Horizon merupakan gambaran aliran kas sejauh mana akan dianalisis, menjadi bingkai untuk membandingkan alternatif secara realistis pada periode waktu estimasi yang cukup akurat. Kemudian yang ketiga ada menetapkan MARR atau Minimum Attractive Rate of Return. Minimum Attractive Rate of Return merupakan nilai minimal dari tingkat yang bisa diterima oleh investor. Untuk menetapkan MARR bersifat subjektif. Setiap perusahaan mempunyai nilai tersendiri untuk standar MARR ini. Untuk rumusnya yang sesuai pada layar di sini, MARR sama dengan MARR sebelum pajak sama dengan MARR setelah pajak per 1 min T. Kemudian yang selanjutnya ada membandingkan alternatif investasi.
Membandingkan alternatif investasi yang digunakan untuk memberikan pengukuran hasil efektivitas suatu alternatif investasi. Ada beberapa metode. Di sini yang pertama ada metode payback period. Payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Apabila periode payback ini waktunya lebih pendek daripada yang disyaratkan, maka investasi tersebut menguntungkan, dan begitu pula sebaliknya. Mengapa demikian? Karena metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Maka dasar yang dipergunakan adalah aliran kas, bukanlah modal atau laba. Kemudian untuk dari sisi rumusnya di sini ada N sama dengan P per AT. N di sini adalah periode pengembalian, P adalah biaya awal, dan AT adalah arus kas bersih. Selanjutnya ada metode Profitability Index atau PI. Nah, metode Profitability Index atau PI di sini pada dasarnya menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi sekarang, apakah sesuai atau tidak. Kemudian untuk dari sisi rumusnya ada PI sama dengan sigma PV kas bersih per sigma PV investasi kali 100%. Nah, selanjutnya ada metode Internal Rate of Return atau IRR. Untuk metode internal of return ini, yang dicari adalah bunga pada saat net present value sama dengan 0. Metode IRR, informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen periode waktu. Nah, untuk dari sisi rumus sesuai yang tertera pada layar, dan yang selanjutnya ada depresiasi. Nah, depresiasi di sini adalah penyusutan atau penurunan dari suatu nilai aset yang dikarenakan adanya waktu pemakaian. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresiasi adalah yang pertama, kerusakan akibat pemakaian suatu alat atau properti, kemudian kebutuhan produksi atau jasa yang terbaru dan lebih besar, kemudian penurunan jumlah produksi atau jasa, kemudian yang keempat, properti atau aset tersebut sudah usang dikarenakan semakin maju perkembangan zaman. Yang kelima, penemuan fasilitas yang lebih memadai dari segi keselamatan maupun tingkat efisiensi. Nah, berikut untuk rumus metode depresiasi garis lurus. Di sini ada DT sama dengan P min S per N. Nah, sekian untuk presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu Sinta atas penjelasannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh atau disampaikan oleh rekan saya tadi, jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu juga meliputi banyak sekali step ya. Ada 4, yang pertama ada mendefinisikan alternatif, kemudian ada menentukan horizon perencanaan, kemudian menetapkan MARR atau minimum attractive rate of return, dan bahkan membandingkan alternatif investasi. Oke, jika tadi kita sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh rekan saya, jadi sekarang kita akan beranjak ke subbab yang kedua, yaitu resiko apa saja yang ada di dalam investasi. Nah, untuk pembahasan ini akan dibawakan oleh rekan saya, Gita Putri Kinanti. Kepada Gita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai metode Net Present Value atau NPV. Metode ini menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi waktu atau kondisi present dengan konsep ekuivalensi. Suatu cash flow investasi tak selalu lengkap, bisa hanya didapat dari nilai benefitnya cash flow, yang benefitnya saja disebut dengan present worth of benefit atau
PWB, sedangkan perhitungan hanya cash out disebut dengan present worth of cost atau PWC. Sementara NPV didapat dari PWB dikurangi dengan PWC. Untuk mendapat nilai PWB, PWC, dan NPV menggunakan rumus yang telah tertera pada PPT dengan keterangan CB adalah aliran kas bersih, CC adalah cash flow cost, CF adalah cash flow utuh, FPB adalah faktor bunga present, T adalah periode waktu, N adalah umur investasi. Menurut Giatman, dengan menggunakan metode net present value untuk mengetahui suatu investasi layak ekonomis atau tidak, dibutuhkan ukuran kriteria penilaian sebagai berikut. Jika NPV lebih besar dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak. Jika NPV lebih kecil dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Layak atau tidaknya suatu investasi belum keputusan terakhir dari suatu rencana investasi. Ada beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Dengan metode NPV, ada beberapa kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, sangat mudah diterapkan karena tidak menggunakan trial and error. Yang kedua, disesuaikan dengan risiko dengan cara menggunakan tingkat bunga yang berbeda-beda untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, ada tingkat bunga sesungguhnya juga diperhitungkan. Nah, selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh akibat dari parameter investasi yang sudah ditentukan sebelumnya boleh dirubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi sehingga terjadinya perubahan tersebut dapat mempengaruhi hasil yang signifikan untuk keputusan yang sudah diambil. Batasan nilai perubahan atau bisa disebut dengan fluktuasi dapat mengubah kembali keputusan sebelumnya disebut dengan tingkat sensitivitas dari suatu parameter yang diuji. Maka dari itu, dengan mengetahui nilai sensitivitas dari masing-masing parameter dari sebuah investasi, dimungkinkan dilakukannya tindakan antisipatif di lapangan yang dengan tepat. Parameter atau suatu investasi yang memerlukan adanya analisis sensitivitas adalah yang pertama ada investasi, yang kedua aliran kas atau pendapatan, yang ketiga biaya atau pengeluaran, yang keempat adalah suku bunga. Umumnya, analisis sensitivitas mengandung berbagai asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah, sedangkan parameter lainnya diasumsikan tetap di satu persamaan analisis. Untuk mengetahui sensitivitas parameter yang lain, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila analisis sensitivitas terdapat dua atau lebih parameter dan terdapat dua atau lebih variabel yang mempengaruhi, dapat diselesaikan dengan metode persamaan dinamis. Jika parameter yang ada dalam bentuk variabel satu demi satu dengan adanya asumsi parameter yang bersifat konstan dapat diselesaikan dengan metode persamaan sederhana biasa saja. Nah, ada dua perspektif mengenai analisis sensitivitas yang dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama ada sensitivitas terhadap dirinya sendiri, merupakan sensitivitas ketika kondisi break-even point atau BEP, yaitu pada saat NPV sama dengan 0. Yang kedua, sensitivitas terhadap alternatif lain biasanya ditemukan apabila terhadap alternatif yang harus dipilih salah satu untuk dilakukannya analisis. Nah, yang terakhir ada return on investment atau ROI. Nah, rasio hasil terhadap jumlah aktiva yang digunakan perusahaan untuk mengukur efisiensi manajemen itulah yang disebut dengan ROI. ROI menunjukkan produktivitas dari seluruh dana yang ada di perusahaan, baik berasal dari modal pinjaman maupun dari modal sendiri. Untuk mencari nilai ROI, menggunakan rumus yang telah kalian lihat pada PPT. Ada beberapa kriteria penilaian untuk ROI adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai ROI semakin besar, maka investasi dapat dikatakan efisien. Apabila nilai ROI semakin kecil, maka investasi dapat dikatakan tidak efisien. Baik, untuk subbab terakhir mengenai resiko suatu usulan investasi akan saya lanjutkan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak jarang investasi yang dilakukan sebagian orang malah banyak mengalami kerugian sebab mereka salah atau meleset dan bahkan tidak melakukan perhitungan risiko yang matang untuk menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, apabila kita akan melakukan investasi, kita memperhitungkan investasi tersebut adalah hal yang paling penting. Kita harus menganalisis lebih dalam risiko yang mungkin akan terjadi nantinya agar investasi yang kita lakukan dapat memperoleh hasil yang tidak merugi. Nah, risiko sendiri didefinisikan dalam Kamus Webster sebagai kecelakaan, bahaya yang dihadapi pada kerugian atau kecelakaan. Risiko mengacu pada peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak memungkinkan akan dapat terjadi. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis dari risiko dari sebuah investasi. Yang pertama ada risiko pasar.
Jenis risiko pasar ini adalah adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset pada pasar. Hal ini diakibatkan dari berubahnya sentimen pasar keuangan seperti obligasi dan saham. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena kondisi tertentu, misalnya perubahan politik, resesi ekonomi, inflasi, kerusuhan, dan lain-lain. Risiko pasar juga dikenal sebagai risiko sistematik yang tidak dapat dihindari oleh para investor. Risiko ini juga dapat menyebabkan investor mengalami penurunan modal investasinya. Meski dengan demikian, penurunan aset investasi seperti ini bukan termasuk risiko investasi yang berjangka panjang. Yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pengutang tak bisa menjual asetnya karena pihak lain tak ada yang berminat untuk membeli di pasar. Nah, risiko ini memungkinkan terjadi akibat tidak ada minat dari pihak lain yang mau membeli atau menukar aset karena kedua belah pihak sulit untuk bertemu. Nomor 3, risiko negara. Jenis risiko yang ketiga ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Risiko ini bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi kerugian bagi investor karena adanya perubahan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, jika orang dari luar negeri ingin berinvestasi di suatu negara yang berbeda, penting untuk dilakukannya melihat situasi politik di negara tersebut. Yang keempat adalah risiko suku bunga. Peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi dan pinjaman. Meskipun suku bunga meningkat, hal itu membuat keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Nah, yang kelima ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini yang mempengaruhi daya beli lalu mengakibatkan nilai kas dari investasi saat ini tak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Hal tersebut juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga rata-rata yang di atas harga konsumsi. Saat seorang yang berinvestasi dengan memegang uang tunai atau aset, biasanya beresiko inflasi akan terjadi pada hal tersebut. Inflasi akan menggerus nilai mata uang atau aset yang mereka punya. Yang nomor 6 ada resiko valuta asing. Di sini risiko investasi jangka pendek ini erat kaitannya dengan fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain. Risiko yang juga sering disebut currency risk ini disebabkan dari adanya perubahan valuta asing dari pasaran dan pada saat dikonversikan ke mata uang rupiah tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang terakhir ada resiko reinvestasi. Jenis ini terjadi saat pendapatan dari suatu investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Besar kemungkinan arus kas investasi akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil pasca direinvestasikan ke produk investasi yang baru. Nah, adapun cara untuk meminimalisir risiko investasi agar investasi aman dan menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami dulu instrumen investasi. Sebelum melakukan pembelian, dengan kata lain melakukan riset terlebih dahulu. Apabila akan melakukan investasi saham, pahami saham yang ingin kita beli. Yang kedua, dengan menggunakan platform investasi yang aman. Selain dari produknya, cara meminimalisir risiko investasi selanjutnya adalah dari platform atau aplikasi yang menyediakan investasi tersebut. Jika ingin melakukan investasi secara langsung, misalkan di sebuah perusahaan atau lembaga keuangan, pastikan sudah berizin dari pemerintah dan juga aman untuk digunakan. Jika ingin melakukan investasi secara online, pastikan aplikasi atau yang digunakan itu aman dan sudah berizin dari pemerintah seperti OJK. Yang ketiga, memakai manajer investasi yang terpercaya. Bagi seorang pemula, menggunakan manajer investasi adalah salah satu solusi yang bagus karena data kita akan dikelola oleh pihak profesional. Dalam menggunakan manajer investasi ini dikenal dengan istilah reksadana, yakni pihak yang mengelola banyak uang dana dari masyarakat dan mengalokasikan pada instrumen investasi tertentu. Yang keempat ada memakai sistem dollar cost averaging. Salah satu strategi investasi ini digunakan oleh banyak investor sukses, yakni dollar cost averaging. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penurunan harga dan kerugian. Ini adalah sebuah teknik untuk membeli kembali ketika harga sedang turun, yang artinya kita bisa mendapatkan harga produk instrumen investasi yang lebih murah. Dalam menggunakan ini juga ada risikonya, jadi pastikan sobat memilih instrumen investasi yang bagus terlebih dahulu. Nah, yang kelima ada menggunakan uang dingin untuk investasi.
ini sudah dibahas di mana-mana ya, yakni gunakanlah uang bebas, bukan uang panas atau bukan uang yang masih diperlukan. Ini bisa digunakan untuk jenis investasi yang berisiko tinggi seperti kripto. Karena dengan dalam investasi kripto rawan sekali mengalami kerugian, bahkan mengalami penurunan. Jangan menaruh uang dalam satu instrumen investasi. Nah, jangan menaruh semua uang yang kita miliki dalam satu investasi, produk investasi saja. Misalkan kita memiliki uang 100 juta rupiah, maka kita bisa membeli berbagai jenis instrumen investasi. Misalnya kita bisa membeli saham pada sektor perbankan atau sektor customer good. Jadi bisa juga dipisah dalam beberapa jenis. Misalnya sebagian untuk membeli saham, sebagian untuk membeli emas, reksadana, dan juga kripto. Nah, selanjutnya adalah pahami ciri-ciri investasi bodong. Dan sini saya akan memberikan sedikit ciri-ciri investasi bodong agar kita bisa terhindar dari penipuan oknum yang nakal. Yang pertama, memberikan penawaran keuntungan tinggi, bahkan sering tidak masuk akal. Yang kedua, syarat mendapatkan uang sangatlah mudah. Yang ketiga, memberikan tawaran profit lebih besar kepada pemodal yang memberikan lebih besar. Yang keempat, iming-iming janji manis dan berani menjanjikan keuntungan. Yang kelima, tidak memiliki izin resmi pemerintah. Dan yang terakhir, biasa dilakukan menargetkan perorangan dan secara diam-diam. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gita atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan resiko investasi itu seperti apa, kemudian jenis-jenis resiko investasi itu ada berapa, kurang lebih ada 7 tadi ya disampaikan. Kemudian bahkan cara-cara untuk meminimalisir resiko pun juga sudah disampaikan. Jadi semoga bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini juga ingin belajar berinvestasi bisa belajar ya dari apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi sekian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa menambah ilmu walaupun sedikit ya untuk rekan-rekan semuanya. Dan jika tadi mungkin ada salah kata ataupun pengucapan ataupun apa, kami mohon maaf dan kurang lebihnya mohon diterima. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami tutup dengan terima kasih. Selamat malam.